selama ini kita dicekoki ya, selama ini kita hanya dikasih tahu numerasi, literasi tanpa kita sendiri tahu dan makna literasi dan numerasi itu seperti apa sih gitu. Dan kemarin kita alhamdulillah dari Purwakarta ada 2 orang, saya dengan Bulia dari SD Muhajirin 2, dan sudah selesai ya, sertifikatnya sedang dalam pengiriman ke rumah. Dan tugas terakhirnya itu saya harus mengimbaskan ya. Kebetulan hari ini ada kegiatan ini, jadi saya minta izin sekitar 3 menitan untuk mengimbaskan ya. Bapak dan Ibu guru, mohon maaf saya tidak bisa menerjemahkan secara langsung kemarin ya, saya copy langsung saja ini slide-nya dari kemarin kegiatan. Jadi ini slide-nya original, hanya saya edit saja beberapa yang memang tidak pas ya. Saya sesuaikan dengan keadaan di SMP Sukasari. Apa itu numerasi ya? Kita membahas tentang numerasi dulu sebentar. Apa yang kita pikirkan tentang matematik ya? Jadi ketika kita googling ya, ngetik mathematics di Google, yang muncul gambar seperti ini ya, gambarnya. Ini adalah matematik ya. Jadi antara matematik dengan numerasi itu kan 2 hal yang mirip tapi berbeda gitu ya. Ketika kita googling di typing ya, mengetik numerasi di matematik di Google, hasilnya seperti ini. Tetapi ketika kita klik numerasi, munculnya ini lebih berwarna gambarnya ya di Google itu. Gambarnya seperti ini, numerasi ya. Terus apa bedanya ya? Apa yang kita pikirkan tentang literasi dan apa itu numerasi gitu ya? Nah, apakah literasi itu berbeda ya dengan numerasi? Silakan Bapak Ibu bayangkan, ini bandingkan apakah berbeda antara literasi dengan numerasi. Karena memang selama ini seolah-olah numerasi itu tanggung jawab guru matematika Pak. Padahal bukan hanya guru matematika tanggung jawabnya ya. Apa itu numerasi? Nah. Oke, di sini ada 5 kemungkinan ya kita berbicara antara numerasi dan matematika. Yang pertama itu di mana matematika dengan numerasi itu adalah 2 himpunan yang sama-sama tidak beririsan, 2 hal yang berbeda. Itu kemungkinan yang pertama. Kemudian kemungkinan yang kedua, di mana literasi itu definisinya sama dengan numerasi. M sama dengan N. M itu matematik dan N itu numerasi. Yang ketiganya, di mana matematika dan numerasi ini adalah 2 hal yang hampir mirip atau beririsan ya. Ada sebagian numerasi itu adalah bagian dari matematika. Kemudian ada juga yang mendefinisikan numerasi itu adalah himpunan bagian dari matematika ya. Kemudian yang terakhir kebalikan dari nomor 4, di mana matematika itu justru adalah bagian dari numerasi. Jadi di sini ada 5 kemungkinan representasi hubungan antara matematika dan numerasi. Oke. Nah, kita bahas dulu definisi dari matematika ya menurut Kamus Oxford. Jadi matematika itu adalah ilmu abstrak ya, ilmu abstrak yang tentang bilangan, besaran dan ruang, baik sebagai konsep abstrak matematika murni ataupun yang diterapkan pada disiplin ilmu lain seperti fisika, teknik, ekonomi dan lain sebagainya mungkin ya. Karena beberapa materi itu semuanya pasti menggunakan matematika. Kemudian ini definisi numerasi ya. Di kurikulum itu numerasi berarti menggunakan matematika secara efektif untuk memenuhi tuntutan umum kehidupan rumah, kegiatan sehari-hari ya. Sehingga di sini kita bisa definisikan numerasi itu adalah literasi matematika Pak ya. Jadi numerasi itu adalah literasi matematika. Kalau matematika itu murni, sedangkan kalau numerasi itu dia literasi dari matematika. Selama ini kita pahami matematika itu aljabar. Padahal aljabar sendiri itu saya lihat penelitian hanya sekitar 5% kemampuan aljabar yang akan digunakan dalam kehidupan sehari. Kebanyakannya apa? Kebanyakan pemahaman siswa terhadap numerasi yang dibutuhkan. Contohnya di sini ada gambar kuantitatif literasi ya. Ada gambar seperti itu. Tidak apa namanya yang dangkal tidak boleh terjun atau berenang di situ. Kenapa? Karena di situ ada 0,9 m atau dia hanya 90 cm. Yang keduanya ada financial literasi, di mana kemampuan terhadap keuangan. Ada spatial literasi ya. Spatial literasi ini tentang bentuk ya. Kemudian ada statistical literasi. Di sini kita lihat data dari temperatur, presipitasi dan angin ya. Di sini ini kan ada grafik ya. Sebetulnya kemampuan ini yang justru dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian numerasi ini ya adalah kemampuan matematika yang digunakan dalam numerasi itu salah satunya ada menggunakan pengukuran, kemudian mengestimasi, merekognisi, kemudian menggunakan fraksi ya, pembagian desimal, persentase, rasio dan lain sebagainya.
using spasial, menggunakan apa ya, penalaran spasial, menggunakan penalaran spasial, kemudian menginterpretasi dari informasi statistika. Nah, kemampuan numerasi ini ya, di mana model numerasi abad 21 ini ada konteks ya, ada konteksnya itu, kemudian ada representasi bisa dalam bentuk fisika atau digital, ada juga pemecahan masalah ya dalam kehidupan sehari-hari, ada estimasi, konsep skill, kemudian ada personal sosial, jadi bisa diaplikasikan dalam mapang-mapang tertentu. Nah, kegiatan numerasi ini ya bukan hanya tugasnya guru matematika, tapi semua mata pelajaran, di mana ini konteksnya bisa kehidupan sehari-hari, kemudian ini dengan tadi ya kemampuan matematika ya, dan karakternya juga bisa termasuk di dalam numerasi. Next ya. Nah, Bapak dan Ibu ya, saya kemarin dapat sebuah pengalaman ya yang menurut saya ini lucu gitu ya, di mana kami sebagai guru di Indonesia diajarkan tentang P5 ya, berarti penguatan profil pelajar Pancasila. Kita diajarkan oleh orang yang bukan orang Indonesia, yang Pancasilanya saja tidak mengerti, tapi kami diajarkan dengan cara mereka bagaimana itu P5 diajarkan gitu. Ternyata ini ya bagus sekali kalau menurut saya. Di sini ada gaya hidup berkelanjutan, kemudian ada yang keduanya kearifan lokal ya. Di waktu itu mengeksplorasi seni Jawa ya, upacara tradisional Jawa. Kemudian bangunan jiwa dan raga, rekayasa dan teknologi, dan terakhir itu ada entrepreneurship atau kewirausahaan. Nah, pada saat kemarin kita melakukan kegiatan P5 yang kami dilaksanakan, karena saya lihat background dari pematerinya itu juga ahli dari STEM ya, sehingga kegiatannya mirip dengan STEM. Yang pertama itu melihat, berempati terhadap sebuah masalah. Kita berempati terhadap masalah-masalah sama atau lain sebagainya. Kemudian dari masalah tersebut kita mengembangkan sebuah desain ide, dan langkah berikutnya itu membuat model penyelesaian, dan terakhir itu menjelaskan, mengajukan sebuah solusi ya. Jadi di sini ada jika rencananya tidak bekerja, maka yang diubah itu adalah rencananya. Jangan pernah sama sekali mengubah tujuan ya. Yang diubah itu ketika kita gagal, yang diubah itu rencananya, bukan tujuannya. Nah, dan terakhir itu kita kemarin itu ada museum atau panen karya. Nah, salah satu memahami koordinat kartesius ini adalah Niti Harti dan Niti Surti ya. Jadi saya jelaskan koordinat kartesius itu dengan menggunakan GeoGebra ya. Seperti halnya guru-guru kita mengajarkan dulu koordinat kartesius. Itu kalau saya masukkan itu adalah ternyata Niti Harti dan Niti Surti ya. Yang kemudian ini ada refleksinya. Siswa dapat memahami lokasi dari objek dari koordinat kartesius. Kemudian yang keduanya, saya ajak siswa itu mengukur semua lingkungan sekolah di sini Pak, di SMP 2 sekolah saya ukur, dan ini merupakan bukti Pak bahwa kita belajar itu tidak hanya kita belajar peta gitu ya. Koordinat kartesius selama ini hanya diajarkan di matematika saja, padahal kemampuan koordinat kartesius itu kita melakukan, kita sekarang berada di sini tahu posisinya berapa, itu kan koordinat kartesius sebenarnya. Kenapa? GPS itu atau peta itu kita bisa menentukan lokasi, itu sebenarnya koordinat kartesius. Di situ ada garis bintang dan garis bujur, itu koordinat kartesius ya. Kemudian saya ajak di sini membuat model siswa itu membuat model matematika dari lingkungan sekolah. Kemudian pelajaran yang ketiga, siswa mengukur sekolah sebenarnya dan membuat desain lingkungan sekolah Pak. Jadi peta sekolah itu seperti apa? Itu dipetakan dalam bentuk koordinat kartesius. Jadi kartesius itu tidak hanya teori semata, tapi memang benar-benar dipraktekkan. Kemudian yang terakhir, setelah siswa membuat kartesius sekolah itu atau site plan sekolah itu, terakhir siswa mempresentasikan. Nah, pada saat siswa mengukur, sebenarnya langkah itu adalah langkah niti bukti. Nah, dan ketika siswa memikirkan bagaimana sih lingkungan sekolah itu. Contoh saya kemarin di sana membuat, kenapa di depan ruangan inspirasi itu tidak boleh ditanam pohon kelapa misalkan gitu, di koordinat berapa gitu. Alasannya karena memang di situ besar anginnya dan takut jatuh. Itu sebenarnya menurut saya TDBA ya, menurut saya. Karena TDBA itu kan bisa diajarkan, TDBA itu kan bukan hanya menanam saja kalau pemahaman saya. TDBA itu kan gerakan ekologi ya,
ya kan ekologi melalui pembelajaran berbasis Pancaniti dan pertanian berbasis permakultur. Jadi ketika kita melakukan pembelajaran dengan basis Pancaniti, sebenarnya kita sedang merasakan TDBA, karena kan kesadaran ekologis itu variabel terikat dan kesadaran Pancaniti dan permakultur itu adalah variabel bebas yang menurut saya. Jadi siswa tidak mungkin paham ekologi kalau tidak melalui tahapan ini. Kemudian yang terakhir ya, siswa merepresentasikan dari apa yang sudah mereka lakukan, dan ini adalah bagi saya itu merupakan inti sajati Pak ya, inti sajati dari siswa terhadap kemampuan matematikanya, dan ini benar-benar bisa digunakan oleh dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kesimpulannya, siswa itu bisa memahami konsep matematika dengan baik, terutama tentang kode kartesius, karena siswa itu memahami secara langsung, mengukur, mendesain lingkungan sekolah dan mempresentasikannya. Tetapi dalam kegiatannya numerasi ini lebih sulit daripada kegiatan belajar sehari-hari. Kenapa? Karena kita membutuhkan waktu lebih banyak. Mungkin itu sedikit tambahan dari saya sebelum dilanjutkan kepada Pak. Terima kasih atas perhatiannya.